Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya John Carlos Griffin Lucas dengan NIM 184321669SP16105. Di video kali ini saya hendak menjelaskan dan memperagakan kepada teman-teman sekalian bagaimana cara handling, restrain, sexing, memberikan perakuan dan pengambilan darah kepada hewan mencit dan tikus. Pada mencit dapat dilakukan dengan meletakkan mencit di atas rem kawat, kemudian pegang sepertiga ujung ekor mencit, lalu angkat sedikit dengan menggunakan tangan yang lainnya, jari telunjuk dan jari jempol dijepit pada bagian kutu mencit, lalu diangkat. Kemudian bagian ekor diselipkan di antara jari manis dan jari kelingking seperti ini. Sexing pada mencit dapat dilakukan dengan melihat jarak antara anus dengan papilla genitalis dan skrotum. Apabila betina, maka jarak antara anus dengan papilla genitalis akan dekat dan tidak terdapat skrotum. Apabila jantan, maka jarak antara anus dengan papilla genitalis akan jauh dan terdapat skrotum. Sebelum memberikan perakuan atau memberikan obat kepada mencit, hal yang pertama kali dilakukan adalah lakukanlah penimbangan pada mencit, kemudian tentukan dosis obat yang hendak diberikan pada mencit tersebut. Untuk memberikan perakuan obat secara subkutan pada mencit dapat dilakukan dengan cara menghandling dan merestrain mencit terlebih dahulu di atas pram kawat, kemudian oleskan alkohol 70% pada bagian kulit yang longgar atau subkutan. Kemudian ambil squid yang telah terisi cairan obat perakuan, lalu injeksikan pada bagian kulit yang longgar atau subkutan secara perlahan-lahan. Untuk injeksi intramuskular dapat dilakukan dengan cara menghandling mencit di atas rem kawat, kemudian oleskan alkohol 70% pada bagian musculus biceps femoris yang terletak di paha belakang bagian medial. Kemudian ambil squid yang telah terisi obat perakuan, lalu injeksikan di bagian musculus biceps femoris secara perlahan-lahan. Untuk memberikan perakuan secara intraperitoneal dapat dilakukan dengan cara mengoleskan alkohol 70% di bagian umbilikus kanan atau kiri, atau di samping garis tengah di antara dua puting susu bagian belakang. Kemudian ambil spuit yang telah terisi cairan obat perakuan, kemudian tusukkan jarum secara tegak lurus hingga masuk ke rongga peritoneal. Perakuan secara peroral pada mencit dapat dilakukan dengan cara menghandling dan merestrain mencit terlebih dahulu seperti ini. Kemudian ambil spuit yang telah dilepaskan dari jarumnya dan telah diisi oleh cairan obat perakuan, lalu masukkan melalui mulut dan pastikan cairan obat telah memasuki esofagus atau saluran pencernaan, bukan memasuki melalui saluran pernafasan atau faringnya. Dapat dilakukan pada bagian retroorbitalis atau mata, yaitu dengan menggunakan mikrohematokrit yang dipatahkan menjadi 3 bagian. Ambil bagian tengah mikrohematokrit, lalu goreskan mikrohematokrit pada medial kantus mata di bawah bola mata ke arah foramen opticus, lalu diputar secara perlahan hingga melukai plexus dan darah ditampung pada tabung Eppendorf. Pada bagian intrakardia atau jantung dapat dilakukan dengan cara menganestesi mencit terlebih dahulu di dalam toples, lalu masukkan kapas yang telah dibasahi kloroform, kemudian tutup toples, lalu tunggu selama beberapa saat hingga mencit teranestesi. Setelah mencit teranestesi dengan sempurna, lalu tusukkan jarum secara tegak lurus pada daerah kostek ketiga dan keempat dan ambil darah secara perlahan. Pada tikus dapat dilakukan dengan cara meletakkan tikus di atas rem kawat, pegang sepertiga pangkal ekor tikus, lalu diangkat dengan menggunakan tangan yang lain. Daerah leher dijepit dengan ibu jari dan jari tengah, kemudian diangkat sambil digoyang-goyangkan. Lalu bagian ekor tikus dijepit di antara jari kelingking dan jari manis. Pada tikus dapat dilakukan dengan cara melihat jarak antara anus dengan papilla genitalis dan skrotum. Apabila betina, maka jarak antara anus dengan papilla genitalis dekat, dan apabila jantan, maka jarak antara anus dengan papilla genitalis akan berjauhan dan tampak seperti skrotum. Perakuan obat pada tikus dapat dilakukan dengan cara menimbang tikus terlebih dahulu pada timbangan, kemudian tentukan dosis obat yang hendak diberikan kepada tikus sesuai dengan berat badan tikus tersebut.
Untuk memberikan perakuan obat secara subkutan kepada tikus dapat dilakukan dengan cara menghandling dan merestrain tikus di atas ram kawat, kemudian oleskan alkohol 70% di bagian kulit yang longgar atau subkutan. Lalu, ambil spuit yang telah terisi cairan obat, injeksikan di bagian kulit yang longgar atau subkutan secara perlahan-lahan. Untuk memberikan perakuan obat secara intramuskular pada tikus dapat dilakukan dengan cara menghandling dan merestrain tikus di atas ram kawat, kemudian oleskan alkohol 70% di bagian paha belakang tikus. Lalu, ambil spuit yang telah diisikan cairan obat perakuan, lalu injeksikan pada bagian musculus biceps femoris atau musculus yang paling tebal di bagian femur secara perlahan-lahan. Perakuan secara intraperitoneal pada tikus dapat dilakukan dengan cara menghandling dan merestrain tikus seperti ini, kemudian oleskan alkohol 70% pada bagian abdomen tikus, lalu ambil spuit yang telah terisi cairan obat dan injeksikan pada bagian umbilikus sebelah kiri atau kanan atau lebih tepatnya di sebelah linea alba secara perlahan-lahan. Untuk memberikan perakuan obat secara parolar pada tikus dapat dilakukan dengan cara menghandling dan merestrain tikus terlebih dahulu seperti ini, kemudian ambil spuit yang telah dilepaskan jarumnya yang telah terisi cairan obat perakuan, kemudian masukkan cairan obat perakuan secara perlahan ke dalam tukak lambung secara perlahan. Pengambilan darah pada tikus dapat dilakukan dengan cara menganestesi tikus terlebih dahulu hingga tak sadarkan diri dengan diletakkan di dalam toples. Kemudian, masukkan kapas yang telah dibasahi dengan kloroform, tutup toples, dan diamkan selama beberapa saat hingga tikus tak sadarkan diri. Untuk pengambilan darah pada bagian intrakardia tikus dapat dilakukan dengan cara menghandling tikus yang telah teranestesi seperti berikut ini. Kemudian, oleskan alkohol 70% pada bagian dada. Kemudian, injeksikan spuit pada bagian koste ketiga sampai keempat secara tegak lurus. Lakukan pengambilan darah secara perlahan-lahan. Pengambilan darah pada tikus juga dapat dilakukan pada bagian linea lateralis di bagian ekor, yaitu dengan cara merestrain tikus dengan wadah tertutup sehingga yang kelihatan hanya ekornya saja. Kemudian oleskan alkohol 70% pada bagian ekor tikus. Kemudian ambil spuit dan tusuk perlahan-lahan.